Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami kepadamu, ya Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau telah menjaga kami sepanjang tidur malam tadi. Engkau memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk menghirup udara, menerima anugerah-Mu yang baru. Biar kiranya apa yang kami lakukan hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebelum melaksanakan aktivitas kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus. Berikanlah kami pengertian untuk memahami maksud-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 5-9. Saya akan membacakannya untuk kita. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Yesus menawarkan pertolongan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah merasakan kehampaan jiwa ketika kita mengalami masalah dan melihat tidak lagi ada harapan atau jalan keluar. Apalagi kalau masalah itu memenjarakan hidup kita bertahun-tahun. Mungkin itu masalah penyakit atau utang atau kebutuhan hidup yang pas-pasan, atau permasalahan dengan orang tua, tetangga, atau mengenai anak-anak kita, juga masalah di dalam pekerjaan kita. Siapakah yang dapat mengerti keadaan kita? Ya, mungkin kita datang kepada sahabat kita atau kepada orang yang kita percayai sebagai tempat bercerita. Namun itu hanya menghibur kita sementara saja, bukan? Menceritakan masalah yang kita alami kepada orang yang kita percaya mungkin akan meringankan sedikit beban, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah kita dengan tuntas. Daud pernah merasakan hal yang sama ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Tertulis di Mazmur pasal 69 ayat 17. "Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 38 tahun adalah waktu yang panjang dan membuat kita seakan tidak percaya dengan waktu yang demikian lama untuk berada dalam suatu masalah. Tetapi ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi kepada seorang yang sakit dan berbaring di serambi kolam Bethesda. Orang ini sudah 38 tahun lamanya sakit lumpuh. Kolam Bethesda adalah jawaban dari sebuah penyakit pada waktu itu. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan, "Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya." Namun orang itu belum mengalami kesembuhan karena keterbatasan fisiknya. Orang lain selalu mendahului dia dan tidak ada orang yang menolongnya untuk menurunkannya ke dalam kolam. Kapankah dia mengalami kesembuhan? Siapakah yang dapat menolong dia? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan tidak ada jawaban, Yesus datang menolong dan mau mengerti kita dengan menawarkan kepada kita sebuah harapan yang pasti. Bahkan dia lebih dari sebuah kolam Bethesda. Dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, yang telah hidup. Kuasanya lebih dari kuasa malaikat yang turun ke dalam kolam Bethesda. Apa kata Yesus kepada orang sakit itu? Kita baca di Yohanes pasal 5 ayat 6. Dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, Yesus menawarkan pertolongan. Tawaran Yesus adalah sebuah jawaban di saat tidak ada jalan.
hilang harapan, dan tidak mungkin lagi bagi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata kepada kita di Yohanes pasal 14 ayat 1, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku." Mari kita mempercayakan segala permasalahan hidup kita di tangan Tuhan. Maka selanjutnya Tuhan melakukan bagiannya, menyelamatkan kita dari setiap bahaya yang menimpa kita. Ketika Daud merasakan kelegaan, karena Tuhan menolong dan menjawab dia pada waktunya, maka dia bernyanyi di Mazmur pasal 3 ayat 4 sampai 5 demikian. "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Saudara, percayalah Tuhan selalu mengerti kita di setiap permasalahan yang kita hadapi. Tuhan Yesus menawarkan pertolongan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, begitu indah firman-Mu Bapa. Firman-Mu menguatkan kami agar kami percaya bahwa Tuhan selalu mengerti keadaan kami di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan menawarkan kepada kami sebuah harapan yang pasti untuk melewati badai kehidupan ini. Kami sungguh merasakan berkat baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah cinta kasih-Mu melingkupi kami semua, seluruh umat-Mu, para pemimpin gereja dan hamba Tuhan, serta para pemimpin di negara kami. Biarlah hari ini dapat kami lewati dengan sukacita, pribadi lepas pribadi, walaupun dalam kesesakan dan pergumulan hidup kami, apalagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Karena sekarang kami tahu bahwa di dalam-Mu ada harapan, ada sukacita surgawi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.